Aku harus ikhlas meskipun suamiku menikah lagi. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Wafik, tadi siapa yang kamu temui? Suara Umi Salamah mengejutkanku yang baru saja menutup pintu. Jantungku berdebar. Aku menundukkan kepala. Tak berani menatap wajahnya. Tanganku terasa gemetar, meskipun aku sudah berusaha keras menyembunyikannya. Sebenarnya, aku hanya ingin menutup pintu sepelan mungkin. Berharap Umi tidak menyadari. Bukan karena takut mengganggunya, tetapi aku ingin menghindarinya. Rencanaku sederhana, segera berjalan ke kamar dan menyembunyikan bungkusan di tanganku sebelum ia sempat bertanya. "Kurir, Umi," jawabku pelan. Aku tahu berbohong bukanlah pilihan yang baik. Sayangnya, Umi sudah melihat bungkusan berukuran sedang yang aku pegang. Tatapannya tajam, dan aku tahu apa yang akan terjadi. Ketika aku akhirnya memberanikan diri mengangkat wajah, aku menemukan ekspresi tidak sukanya sudah jelas terpampang. "Kamu beli paket apa?" tanyanya dengan nada ketus. Beli pembalut, Umi. Kebetulan lagi ada diskon besar. Aku pikir lumayan untuk berhemat, apalagi gratis ongkir." Jawabku hati-hati. Dalam hati, aku berharap ia bisa menerima alasanku. Tapi harapanku pupus. Umi menghembuskan nafas berat. Wajahnya semakin masam. "Astagfirullah, Wafik. Kalau soal pembalut, di warungnya Mak Jainab kan ada. Malah lebih baik beli di Mak Jainab, tetangga kita. Lebih berkah membeli dagangan saudara sesama muslim." Suaranya meninggi. "Kamu kayaknya seneng gaya-gayaan ya? Biar kelihatan keren belanja online terus menghabiskan uang suamimu." Tuduhnya tanpa ampun. "Demi Allah tidak, Umi," sahutku cepat, mencoba membela diri. Namun ia hanya meringai penuh amarah. "Punya uang itu ditabung. Jangan sering-sering belanja online. Jangan mentang-mentang belum punya anak, jadi seenaknya menghambur-hamburkan uang." "Maaf, Umi. Aku akan mengingatnya," sahutku pelan sambil menundukkan kepala lebih dalam. Aku tahu tidak ada gunanya berdebat. Aku hanya bisa diam mendengar omelannya. Tapi mendadak, rasa panik menyeruak saat melihat Umi berjalan menuju dapur. Aku hampir menyusulnya, tetapi terlambat. Teriakannya sudah memenuhi rumah. "Maaf, Umi. Aku akan membereskannya sekarang juga. Tadi..." "Aduh, Wafik. Dari subuh kamu ngapain aja sih? Sudah jam segini pekerjaan dapur masih berantakan." Geramnya. Telunjuknya terarah tepat di wajahku. "Maaf, Umi. Hari ini hari pertama aku PMS, Umi. Tadi pagi rasanya sakit sekali. Sekarang sudah mendingan setelah aku kompres perutku pakai handuk hangat. Sekarang aku mau langsung membereskannya," jawabku. Berusaha tetap sopan meski hatiku rasanya remuk. Umi menatapku dengan sorot mata sinis. Aku tahu ia tidak akan pernah mengerti. Mungkin dulu Umi tidak pernah mengalami PMS seperti yang aku rasakan sekarang, sehingga ia tidak tahu rasanya bagaimana nyerinya. "Alasan saja kamu ini. Buktinya pas dengar suara kurir kamu langsung gesit," sindirnya dengan tajam, membuatku semakin menunduk. "Jangan-jangan ini yang bikin kamu susah hamil ya?" Celetuknya pedas. "Awas saja kalau sore nanti pekerjaan belum selesai. Sore ini ada pengajian di rumah Umi. Jangan buat malu bisa nggak sih?" Katanya penuh murka sebelum berlalu meninggalkanku. Aku hanya bisa berdiri di sana, mencoba menahan air mataku yang sudah menggenang. Dalam hati aku berdoa, semoga suatu saat nanti ia bisa memahami
atau setidaknya berhenti melihatku sebagai seorang menantu yang selalu salah. Pukul 12 siang, saat aku sejenak ingin beristirahat merebahkan tubuhku di ranjang, tiba-tiba suara Umi Salamah menggentarkanku. "Wafik! Wafik!" teriak suara Umi yang menggema di luar pintu kamar. Dentuman keras pintu yang diketuk berkali-kali membuatku terlonjak dari tempat tidur. "Iya, sebentar Umi," sahutku terburu-buru. Suaraku sedikit bergetar. Aku segera bangkit dari tempat tidurku, melepas handuk hangat yang sedari tadi aku gunakan untuk mengompres perutku yang masih terasa ngilu karena kram. Dengan cepat, kuraih kain hitam panjang untuk menutupi kepalaku, kemudian mengenakan cadar hitam yang hanya memperlihatkan mataku. "Cepat buka pintunya!" bentak Umi dengan nada yang semakin tinggi. "Iya, sebentar Umi," jawabku lagi, sambil bergegas menuju pintu. Begitu ku buka pintu, Umi berdiri di depanku dengan kedua tangan berkacak pinggang. Tatapannya menusuk, raut wajahnya penuh dengan kemarahan. Aku tahu, pasti ada sesuatu yang membuatnya kesal lagi. "Kenapa lama banget sih? Kamu gak tahu diri ya? Biarin Umi nunggu di depan pintu kayak gini," cecarnya dengan suara yang nyaring. "Maaf Umi, tadi aku pakai kerudung dulu," jawabku dengan pelan, mencoba menahan suara agar terdengar tenang. "Ada apa ya Umi?" "Heh, kamu masih nanya? Hari ini ada pengajian Wafik. Kamu malah enak-enakan di kamar. Padahal Umi dari tadi sudah sibuk nyiapin semuanya. Kamu ini gak punya inisiatif ya? Mau jadi menantu macam apa kamu ini?" Perutku kembali terasa sakit, tapi aku berusaha untuk tetap berdiri tegak. "Maaf Umi, tadi perutku sakit banget karena kram haid. Tapi sekarang sudah mendingan kok. Aku siap kok bantu Umi," jelasku dengan hati-hati, berharap Umi bisa menerima alasanku. Namun harapanku pupus saat mendengar tawa sinisnya. "Kamu ini ada-ada saja alasannya. Sudah tahu jadi istri, kok masih head terus? Mana cucu yang Umi tunggu-tunggu? Hah?" Aku hanya bisa menunduk, menggigit bibirku agar tidak menangis. Umi selalu menyudutkanku dengan hal yang sama, seolah aku sengaja tidak memberikan cucu padanya. "Sudah, cepat ke ruang tamu. Bantu siapkan semuanya sebelum tamu-tamu itu datang. Kalau belum siap juga, nanti kamu yang Umi marahi lebih keras lagi." Titahnya lalu melenggang ke arah dapur. Sambil menahan air mata yang sudah menggantung di pelupuk mata, aku menuju tempat penyimpanan karpet. Tubuhku masih terasa lemas, tapi aku tahu tidak ada gunanya untuk melawan. Aku menarik nafas panjang dan mulai mengangkat karpet besar untuk menuju ruang tamu. "Hati-hati, jangan sampai nabrak perabotan lain. Kamu itu teledor banget ya. Sudah berapa vas bunga yang kamu pecahkan?" serunya dari dapur. "Baik Umi," sahutku singkat, menahan sesak di dada. Aku membentangkan karpet itu dengan perlahan, lalu mulai membantu Umi menyiapkan makanan ringan dan minuman. Saat semua sudah hampir siap, tamu-tamu mulai berdatangan. Aku menyambut mereka dengan senyum di balik cadar, berusaha tetap ramah meskipun hatiku terasa perih. Namun kesialan menimpaku saat aku membawa baki berisi gelas-gelas berisi minuman. Dua anak kecil yang bermain kejar-kejaran tanpa sengaja menyenggolku, membuat baki di tanganku terlepas. Gelas-gelas itu jatuh ke lantai, pecah berantakan, dan minuman tumpah membasahi karpet. "Wafik, kamu itu gak bisa bawa gelas ya? Apa-apaan ini? Kamu memang gak berguna. Pantas saja gak bisa kasih Umi cucu," bentak Umi di depan tamu-tamu yang terkejut melihat kejadian itu. Aku berusaha menjelaskan. "Maaf Umi, tadi aku tersenggol oleh anak-anak. Aku gak sengaja. Jangan banyak alasan kamu. Cepat bereskan semua ini sekarang juga." Aku hanya bisa menahan tangis sambil membersihkan pecahan kaca dan minuman yang tumpah.
Bisikan-bisikan para tamu tentang ketidakmampuanku menjadi istri yang baik jelas terdengar. Meski aku pura-pura tidak mendengarkannya, hatiku semakin hancur, tapi aku tetap mencoba menyelesaikan tugas dengan sisa tenaga yang kupunya. Setelah selesai membersihkan pecahan gelas, aku bergegas kembali ke kamar. Air mataku mulai jatuh membasahi cadar hitam yang aku pakai. Bahuku naik turun seiring isak tangis yang tidak bisa aku tahan lagi. Di depan cermin, aku melepas cadar itu. Menatap wajahku yang basah oleh air mata, aku memeluk diriku sendiri, mencoba menguatkan hatiku. Aku harus kuat, aku harus sabar. Ini ujian dari Allah. Umi pasti gak bermaksud begitu. Umi pasti gak bermaksud jahat. Aku cuma harus lebih hati-hati. Bisikku, mencoba menghibur diri. Aku tahu ini semua adalah ujian yang harus aku jalani. Aku kembali memasang cadar dan menghapus jejak air mata yang masih membekas di pipiku. Menghela nafas panjang. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan hati. Saat membuka mata, aku melihat pantulan diriku di cermin. Bibirku mencoba melengkung, memberikan senyuman untuk menyemangati diriku sendiri. Semangat Wafik, kamu pasti bisa. Gumamku pelan setelah merasa lebih baik. Aku keluar dari kamar untuk membantu Umi Salamah menjamu para tamu. Aku berusaha melupakan insiden kecil tadi dan menyapa mereka dengan senyuman ramah. Perlahan, suasana yang sebelumnya terasa canggung mulai mencair. Waktu terus bergulir. Matahari yang semula berada tepat di atas kepala, kini perlahan tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit sore. Acara pengajian telah selesai dengan lancar. Aku mulai beres-beres ruang tamu, mengumpulkan piring-piring dan gelas-gelas kotor untuk aku bawa ke dapur. Kesibukan ini sedikit mengalihkan pikiranku dari rasa sesak di dada. Saat sedang mencuci piring, aku mendengar suara salam dari arah pintu. Assalamualaikum, sapa seseorang. Aku dan Umi Salamah serentak menjawab salam itu. Aku mengenali suara itu. Kak Halimah, kakak iparku yang baru saja pulang kerja. Ia menyalami ibunya, lalu melangkah masuk. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti, dan ia merintih kesakitan. Ada apa Halimah? Tanya Umi Salamah dengan nada khawatir. Ada benda tajam yang menusuk kakiku, Umi. Jawabnya sambil menunjukkan telapak kakinya. Saat melihat benda itu, Umi Salamah langsung menatapku dengan tajam. Pasti ini gara-gara kamu ya? Tadi kamu pecahin gelas kan? Minumannya tumpah di depan banyak orang. Aku yang mendengar itu segera menghentikan aktivitasku di dapur. Bergegas aku membawa tisu dan kotak P3K ke ruang tamu. Aku menyerahkan tisu pada Kak Halimah agar darahnya tidak bercecer. Maaf, tadi aku sudah memastikan tidak ada beling yang tertinggal. Ujarku lirih sambil menunduk. Kenapa nggak bersih sih? Akibat kecerobohanmu, kaki Halimah jadi luka kan? Otak itu dipakai, jangan cuma jadi pajangan. Hardik Umi Salamah dengan nada yang penuh emosi. Aku memilih diam, menahan diri agar tidak membalas. Aku tahu, menjawab hanya akan memperpanjang masalah. Dengan hati-hati, aku mencari kepingan kaca yang mungkin masih tersisa. Berharap tidak ada lagi yang terluka karena keteledoranku. Kali ini kalau kerja jangan ceroboh. Sudah numpang, malah nyusahin. Cecar Kak Halimah. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku tidak pernah ingin dianggap menumpang. Tetapi aku tidak punya pilihan lain selain tinggal di rumah ini sesuai dengan keinginan suamiku. Setelah memastikan luka Kak Halimah sudah tertutup plester, aku kembali ke dapur. Suara air dari keran wastafel mengiringi perasaanku yang kacau, seakan menggambarkan bagaimana aku ingin meluapkan semua rasa sedihku. Saat selesai mencuci semua piring dan peralatan makan, aku melangkah masuk ke dalam kamar. Aku duduk di pinggir ranjang, merenungkan kejadian tadi. Lamunanku terhenti ketika Afan, suamiku, masuk ke dalam kamar.
Ngelamunin apa, Dek? Tanyanya dengan lembut. Aku menggeleng sambil tersenyum tipis. Meski aku tahu senyum itu tidak akan bisa menyembunyikan kesedihanku. Kamu pasti sedih ya karena Head, tebaknya sambil merangkulku. Aku hanya bisa mengangguk, menggunakan alasan itu untuk menutupi rasa sakit hati akibat ucapan mertuaku. Mas Afan memelukku dengan erat, mencoba menenangkanku. Sabar ya, Dek, bisiknya dengan lembut. Suara percikan air dari arah kamar mandi terdengar jelas di telingaku. Pandanganku tertuju pada gelapnya langit yang tertutup awan. Terlihat dari jendela kamar. Aku diam, berusaha mencari satu bintang yang mungkin bersinar di langit. Tidak ada satupun bintang yang terlihat, seperti menggambarkan suasana hatiku. Gumamku dengan pelan. Aku masih memandang langit saat suara ketukan di pintu kamarku terdengar. Disusul suara Umi memanggil suamiku, Mas Afan. Bergegas aku membuka pintu, lalu memasang senyum ramah meski tahu senyum itu tidak akan dibalas. Di mana suamimu? Tanya Umi dengan singkat. Mas Afan lagi di kamar mandi, Umi. Ada apa ya? Nanti aku sampaikan ke Mas Afan. Jawabku sopan. Kiai Muzaki dan anaknya datang bertamu. Mereka ingin bertemu dengan Afan. Sampaikan saja pesanku, ujar Umi sebelum berlalu begitu saja. Setelah Umi pergi, aku kembali masuk ke kamar. Tapi baru saja menutup pintu, aku terkejut melihat Mas Afan sudah berdiri di depan kamar mandi. Ia memandangku dengan heran. Kenapa kamu kaget, Dek? Tanyanya sambil mendekat. Lalu tangannya membelai lembut pipiku. Aku menggeleng pelan. Enggak, cuma kaget karena Mas tiba-tiba sudah keluar dari kamar mandi. Tanpa pikir panjang, aku merentangkan tangan dan memeluk erat. Aku merentangkan tangan dan memeluknya dengan erat. Mas Afan terkekeh kecil melihat tingkahku. Lalu tangannya terangkat mengelus kepalaku. Lucunya, katanya sambil mengecup lembut kepalaku. Mas, tadi Umi bilang, Kiai Muzaki sama anaknya datang bertamu. Mereka mau ketemu sama Mas, kataku sambil menikmati aroma tubuhnya yang segar. Mas Afan terdiam sesaat, kemudian memikirkan alasan mereka bertemu malam-malam. Namun ia hanya mengangguk dan tersenyum hangat padaku. Kamu ikut juga ya, Dek? Pintanya. Aku mengangguk, lalu melepaskan pelukannya. Bergegas aku meraih jilbab dan cadar, sementara Mas Afan membereskan sarungnya. Sebelum keluar, aku membantu merapikan sarungnya dengan penuh perhatian. Melakukan hal itu selalu membuatku senang. Kami menuju ruang tamu. Tempat Kiai Muzaki, anaknya dan istrinya sudah menunggu. Namun suasana di sana jauh dari hangat. Ketegangan nampak jelas di wajah mereka semua, termasuk Abi dan Umi. Melihat wajah-wajah yang tegang, jantungku berdegup kencang. Aku mencoba tetap tenang, mengikuti Mas Afan yang mengajakku duduk di sebelahnya. Rasanya seperti kami berdua akan dihakimi. Maaf, sudah membuat Pak Kiai dan keluarganya menunggu. Saya tidak tahu kalau ada tamu malam-malam begini. Mas Afan memulai, mencoba memecahkan kebekuan. Kiai Muzaki, seorang laki-laki tua dengan sorban putih dan janggut panjang memutih, melirik ke arah anak gadisnya yang duduk di sampingnya. Gadis itu mengenakan hijab hijau tua. Wajahnya nampak gelisah. Saya akan langsung saja, Nak Afan, ujar Kiai Muzaki dengan nada berat. Kedatangan kami ke sini adalah untuk meminta pertanggungjawabanmu atas anak saya, Halda, yang sedang hamil. Duniaku seakan berhenti. Ucapan itu menghantamku seperti badai. Aku menatap Mas Afan dengan penuh harap, berharap dia segera menyangkal tuduhan tersebut. Itu tidak benar. Mas Afan tidak mungkin menghamili Halda, Pak Kiai. Aku mencoba membela suamiku. Kiai Muzaki menggeleng. Tatapannya tajam. Saya tidak asal menuduh. Kami punya buktinya. Suaranya meninggi.
Aku menoleh pada Mas Afan. Dia hanya diam dengan kepala tertunduk. Wajahnya bingung. Melihatnya seperti itu, tanganku gemetaran, dadaku terasa sesak. Kenapa semua ini terjadi? Apa benar suamiku melakukan hal itu? Berbagai pertanyaan memenuhi pikiranku. Aku mencoba menenangkan diri. Pak Kiai, apakah Anda yakin kalau Halda berkata jujur? Apa mungkin ada pria lain yang sebenarnya bertanggung jawab? Tanyaku hati-hati. Umi tahu kamu tidak terima, tapi dengarkan dulu penjelasan mereka, ujar Umi mencoba menengahi. Sementara aku berusaha menahan tangis. Mas Afan menggenggam tanganku dengan erat, berusaha menenangkan. Namun Kiai Muzaki semakin emosi. Halda cukup dekat dengan Naafan. Anak saya tidak mungkin berbohong soal ini. Air mataku jatuh, membasahi cadar. Hatiku kacau. Aku tahu suamiku tidak bisa memberikan keturunan, tapi aku tidak bisa mengungkapkan aibnya. Afan, apa benar tuduhan ini? Tanya Abi. Demi Allah, saya tidak pernah menyentuh Halda sedikit pun. Mas Afan menjawab dengan lantang, tapi Halda menyela dengan suara lirih. Mas Afan, kenapa kamu tidak mau mengaku, Mas? Ucapan itu membuat dadaku terasa dihantam. Aku teringat kejanggalan-kejanggalan belakangan ini, termasuk saat celana dalam Mas Afan sering basah tanpa alasan yang jelas. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Mas, apa semua ini benar? Tanyaku, suaraku hampir tidak terdengar. Itu semua fitnah, seru Mas Afan dengan nada lantang, mencoba membela diri. Kamu terus menyangkal, Mas. Suara Halda terdengar parau, tetapi tetap menuntut kepastian. Aku yang berada di antara mereka, merasa hatiku tertusuk ratusan duri. Pandanganku menyapu wajah suami dan Halda yang berdiri di hadapan kami. Rasanya sesak sekali berada di situasi ini. Yang dikatakan Mas Afan itu benar. Aku akhirnya memberanikan diri untuk berbicara, berusaha menyelamatkan keadaan. Suaraku yang lantang berhasil membuat semua mata tertuju padaku. Kenapa kamu begitu yakin? Suara Maryam, istri Kiai Muzaki, memecahkan kesunyian dengan cemoohan. Apa kamu begitu percaya bahwa suamimu itu tidak berbuat nakal di luar rumah? Apa kamu punya buktinya? Pertanyaan itu seperti tamparan keras. Rasanya oksigen di dalam tubuhku telah habis. Aku hanya bisa menoleh pada Mas Afan, berharap dia membantuku memberikan penjelasan. Tetapi suamiku memilih untuk bungkam. Karena sampai sekarang aku belum hamil. Jawabku dengan lirih, berusaha terdengar tegar. Jadi tidak mungkin kalau Mas Afan menghamili wanita lain. Namun Umi Salamah, ibu mertuaku, langsung menyela dengan tatapan yang penuh amarah. Itu karena kamu yang mandul, Wafik. Pekiknya, seolah mematahkan usahaku membela Mas Afan. Perkataanmu itu seakan menuduh Afan yang mandul. Aku setuju dengan Umi. Kak Halimah ikut menambahkan. Harusnya kamu itu bercermin, Wafik. Kamu tidak bisa memberikan keturunan. Jadi wajar saja kalau Afan mencari wanita lain. Ucapan mereka membuat darahku terasa berhenti mengalir. Tapi Mas Afan tiba-tiba berdiri, menatap mereka dengan tatapan tajam. Umi, Kak Halimah, tolong jaga perkataan kalian. Bentaknya membelaku. Aku tidak bisa menahan tangis. Air mataku jatuh begitu saja, tanpa bisa aku hentikan. Aku tidak pernah menyangka orang yang kusebut keluarga akan menyerangku seperti ini. Tenang, Dek. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, bisik Mas Afan dengan lembut sambil menggenggam tanganku erat. Namun Halda tiba-tiba bangkit, matanya menyala penuh emosi. Munafik kamu, Mas, cibirnya. Kamu lupa waktu kamu mengantarku ke dinas kabupaten bulan lalu. Sejak itu kamu terus mendekatiku. Aku menatap Mas Afan, mencari jawaban, tetapi wajahnya malah terlihat cemas. Mas, apa maksud Halda bicara seperti itu?
Tanyaku. Suaraku bergetar. Mas Afan menarik nafas panjang. Aku mendekati dia sebatas rekan pengajar saja, tidak lebih. Jawabnya, meski suaranya terdengar goyah. Halda mencibir lagi, lalu mengeluarkan ponselnya. Kalau begitu, jelaskan ini pada istrimu. Dia menyerahkan ponsel itu padaku. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Percakapan mesra yang terpampang di layar ponsel itu seperti tamparan kedua. Tangan Mas Afan mencoba merebut ponsel itu, tapi aku menahannya. Mas, tolong jelaskan, desakku. Dia hanya bisa berkata, Dek, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku terdiam, seluruh tubuhku terasa mati rasa, tatapanku kosong, hanya air mataku yang terus mengalir. Sudah cukup, Afan. Suara Kiai Muzaki menggema. Besok pagi kamu akan menikahi Halda. Abi, Mas Afan menolak keras. Saya tidak akan menikahi Halda. Namun foto-foto Halda dan Mas Afan yang sudah dilemparkan ke hadapanku menambah beban di hatiku. Pandanganku kabur, nafasku terasa sesak. Aku bangkit dan berjalan limbung. Saya ingin ke kamar mandi, bisikku, berusaha menjauh dari semua ini. Langkahku terhenti saat tabrakan dengan pot kaca memecahkan keheningan. Aku menjatuhkan tubuhku, meraih pecahan kaca tanpa peduli luka di tanganku. Mas Afan mendekat, mencoba membantuku. Jangan sentuh aku, Mas, seruku, menepis tangannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa jijik padanya. Suara mertuaku terdengar tajam, penuh penghinaan. Wanita mandul sepertimu tidak pantas menjadi istri Afan. Aku tidak bisa lagi bertahan. Pandanganku gelap, dan aku hanya ingin pergi jauh dari semua ini. Umi, tolong jangan sebut Wafik mandul terus, Umi. Mungkin memang Allah belum memberikan karunia kepada kami untuk merawat seorang anak, kata Mas Afan. Karunia? Rasanya gak berlebihan, Afan. Kalau kita berharap kehamilan dari seorang wanita yang memang mandul seperti Wafik itu, sindir ibu mertuaku. Cukup, Umi. Aku sadar aku yang salah selama ini karena belum bisa memberikan Umi cucu. Kataku mengalah karena aku sudah ingin pergi dari pertemuan kelam itu. Tuh lihat Afan, istrimu saja sudah mengakui salah. Berarti ini seharusnya menjadi kabar baik untuk kita semua dong, ujar Umi Salamah bahagia. Saat mendengar hal itu, rasanya seperti ada batu besar yang menekan dadaku. Tapi aku berusaha mengatur nafas agar tidak bersuara. Benar kata Umi, itu memang kabar yang baik. Mas Afan bisa segera punya anak, ucapku pelan. Dek, Mas Afan memanggilku seraya meraih tanganku. Jujur saja aku ingin menepis tangannya, namun aku menahan diri di depan kedua orang tuanya. Mereka pasti akan langsung menghakimiku jika aku menunjukkan sikap kasar pada anak mereka. Wafik, aku tahu kamu pasti sedih karena harus menerima kenyataan ini kan? Tapi aku tahu Kak Halimah, bukankah aku tidak berkata menentangnya? Potongku sambil tersenyum kecut ke arahnya. Semua orang terdiam setelah ucapanku. Aku memindai wajah mereka satu persatu. Jika tidak ada yang mau dibahas lagi, aku mau istirahat, ujarku, berusaha mempertahankan nada sopanku. Tunggu sebentar Wafik, kami belum selesai, pinta Abi Lutfi, ayah Mas Afan dengan nada canggung. Aku mengurungkan niat untuk bangkit dari kursiku, meskipun hatiku sudah bergejolak hebat, dan air mataku hampir tumpah. Aku menahan semuanya sekuat tenaga. Aku harus terlihat kuat di hadapan mereka. Begini Wafik, karena besok acara ijab kabul suamimu, kamu juga harus ikut serta, supaya keluarga Kiai Muzaki tahu kalau kamu sudah mengizinkan suamimu untuk menikah lagi. Jelas Abi Lutfi dengan nada lugas. Baik Abi, jawabku cepat dan datar. Ada lagi. Aku menjawab dengan cepat, bukan karena setuju, melainkan karena hati ini sudah mati rasa. Semua emosi yang tadi berkecamuk mendadak telah lenyap.
Air mataku yang semula hendak mengalir pun seperti menguap begitu saja. Masih ada, jawab Abi Lutfi lagi. Aku hanya mengangguk tanpa ekspresi. Setelah ijab kabul, Halda akan tinggal di rumah ini dan ada kamar kosong di lantai 2. Tetapi karena dia sedang hamil, tidak baik untuknya naik turun tangga. Bagaimana kalau... Abi tidak melanjutkannya, tetapi aku tahu maksudnya. Aku yang akan pindah ke kamar di lantai atas, Abi. Biarkan Halda di kamar utama bersama Mas Afan. Aku tidak keberatan, jawabku sambil tersenyum datar. Masih ada lagi. Abi hanya menggeleng. Aku lalu menatap Umi, dan dia juga menggeleng. Kalau begitu, aku pamit ya. Aku akan membereskan kamar di lantai atas dan memindahkan semua barang-barangku. Besok pagi, kamar utama sudah bisa digunakan oleh Halda. Tukasku tanpa jeda. Umi Salamah dan Abi Lutfi saling bertukar pandang dengan tatapan bersalah. Sementara Mas Afan terus menggenggam tanganku, seolah berharap aku mau menoleh padanya. Namun aku sama sekali tidak ingin melihat wajahnya. Pandanganku hanya tertuju pada meja yang masih penuh dengan sisa suguhan. Wafik, panggil Umi dengan lembut, membuatku akhirnya menatapnya dengan pandangan kosong. Aku hanya bisa bergumam pelan sebagai jawaban. Wajah Umi terlihat penuh sesal, tapi aku tidak peduli. Jika aku berani, aku ingin mengumpatinya. Tapi aku memilih diam dan menunggu ia bicara. Umi minta maaf ya, tadi berkata kasar sama kamu. Umi hilaf, Wafik. Sungguh, ucapnya penuh sesal. Aku berdecak kecil dan tersenyum tipis. Tidak perlu minta maaf, Umi. Aku paham kok maksud Umi. Mungkin memang salahku karena 5 tahun ini aku belum juga dikaruniai anak. Aku melirik ke arah Mas Afan. Mas Afan juga sudah membuktikan kalau memang akulah yang bermasalah. Mas Afan tersentak mendengar sindiranku. Pesan mesra yang kamu kirimkan setiap hari untuk wanita itu, kenapa kamu harus menggunakan kata-kata yang sama saat merayuku, Mas? Lanjutku dengan tegas. Aku tidak berteriak, tetapi suaraku hanya bisa terdengar gemetar. Aku menghela nafas panjang dan melangkah pergi meninggalkan Mas Afan, yang hanya bisa mematung tanpa bisa menjawabku. Dek, kamu... Apa, Mas? Kamu mau berkata, aku keterlaluan seperti yang Umi ungkapkan tadi di depan. Aku tidak langsung memotong ucapannya dengan tatapan yang penuh luka. Air mataku sudah lama mengering, tapi luka di hati ini terasa membakar setiap kata yang aku ucapkan. Aku bisa menahan hinaan orang-orang yang mengatakan aku mandul untukmu. Tapi kamu mengkhianati aku, Mas. Entah benih siapa yang ada di dalam kandungan Halda. Yang jelas, kamu sudah menduakan aku. Aku merasakan air mataku yang tadinya tertahan mulai kembali mengalir. Pipiku terasa panas saat tetesan itu meluncur turun. Tapi aku tidak peduli. Di hadapanku, Mas Afan hanya bisa menunduk. Ia tidak mengatakan apapun, hanya air matanya yang mulai jatuh, menyesali semua yang telah diperbuat. Maafkan aku, Dek. Mas telah bersalah, katanya dengan lirih. Suaranya bergetar penuh penyesalan. Tidak tahu setan apa yang telah merasukiku sehingga aku sebodoh ini dan menyakitimu. Tolong maafkan aku, Dek. Aku menggeleng pelan, berusaha mengendalikan emosi yang meluap-luap di dalam diriku. Mungkin aku bisa memaafkan kamu, Mas, tapi rasanya sakit hati ini tidak akan hilang semudah itu. Bahkan jika sembuh pun, luka ini pasti akan meninggalkan bekas. Aku menyeka air mata yang membasahi wajahku dan menatap matanya dengan lekat. Biarkan aku sendiri dulu. Malam ini aku akan tidur di kamar atas, dan kamu tetap di sini, kataku tegas sebelum beranjak dari tempat duduk. Mas Afan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku bisa merasakan tatapannya, tatapan yang penuh penyesalan, tapi aku sudah terlalu lelah untuk peduli. Aku berjalan menuju lemari dan mulai memindahkan pakaianku serta barang-barangku ke dalam koper. Tanganku bergetar, tapi aku tidak berhenti. Sementara itu, Mas Afan terus saja menangis. Berulang kali dia meminta maaf,
tapi aku memilih untuk tidak mendengarnya. Saat aku menarik resleting koperku dengan gemeretak, Mas Afan akhirnya berdiri. "Dek, tetaplah di sini. Ini kamar kita, Dek. Mas tidak mau ada istri lain selain kamu," katanya dengan nada memohon. Aku tertawa kecil. "Besok ini akan menjadi kamarmu sama Halda, Mas," sindirku sambil menyelesaikan pekerjaanku. Aku menggenggam gagang koperku dan melangkah keluar. Mas Afan mencoba menghentikanku, tapi aku menepis tangannya. "Jangan ikuti aku, Mas. Aku tidak ingin bertemu lagi denganmu malam ini," kataku dingin, tanpa menoleh ke belakang. Aku menarik kopernya menaiki tangga. Terasa berat, tetapi aku tetap melangkah. Di belakang, aku tahu Mas Afan hanya berdiri mematung. Ia tidak berani mendekat, hanya menatapku dengan wajah yang penuh sesal. Sesampainya di atas, aku membuka pintu kamar yang hampir tidak pernah aku jamah selama bertahun-tahun. Debu menyelimuti setiap sudut, dan bau pengap menyeruak memenuhi hidungku. Aku menghela nafas panjang. "Harus aku bersihkan dulu," gumamku pelan. Aku turun kembali untuk mengambil peralatan kebersihan di dapur. Saat melewati Mas Afan, aku tahu dia masih berdiri di tempat yang sama, tetapi aku tidak memperdulikannya. Aku tahu kenyataan bahwa benih di dalam kandungan Halda bukanlah miliknya. Sayangnya, aku tidak punya bukti, dan Halda punya bukti pesan-pesan perselingkuhan yang cukup untuk menghancurkan suamiku di mata orang-orang. "Jika saja kamu berani melawan, mungkin aku tidak akan sesakit ini, Mas," pikirku dalam hati sambil berjalan melewati Mas Afan yang tetap berdiam. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menahan rasa sesak yang terus menghimpit dadaku. Keesokan paginya, aku duduk termenung sambil menahan tangisku melihat Mas Afan dan Halda bersanding. Saya terima nikah dan kawinnya Halda Az-Zahra binti Kiai Haji Muzaki Al-Munawir, dibayar tunai. "Bagaimana para saksi? Sah?" "Sah," kompak suara orang-orang yang menjadi saksi ijab kabul Mas Afan untuk Halda. Aku bisa melihat rasa haru dan syukur menghiasi wajah semua orang yang ada di sana, termasuk Umi Salamah dan Kak Halimah yang berada di sampingku. Mereka berdua bahkan mengucapkan hamdalah, rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta, melupakan aku yang terdiam 1000 bahasa. Aku tidak tahu apakah aku harus ikut mengucapkan hamdalah atau justru merutuki nasibku yang nampak begitu menyedihkan. Aku sadar apa yang mereka lakukan bukanlah dosa dan sesuai dengan syariat. Namun kenapa hati ini terasa seperti sedang dihancurkan perlahan? Berkali-kali aku mengatur nafasku, berusaha agar dadaku tidak sesak dan air mataku tidak kembali mengalir. Setelah mereka selesai membaca doa penutup acara ijab kabul, aku berhasil menahan air mataku agar tidak jatuh lagi. Aku akhirnya bisa menegakkan wajahku. Aku berusaha untuk kuat dan tangguh. Mataku tertuju pada pintu masuk masjid, di mana Halda sedang digiring masuk bersama ibunya, Maryam, dan beberapa wanita lainnya. Gaun putih lebar dengan hijab putih yang dihiasi rangkaian bunga melati itu jelas menunjukkan bahwa dia adalah mempelai wanita yang sah menjadi istri Mas Afan. Dialah maduku. Aku tidak bisa melepas pandanganku dari wanita itu. "Silakan disambut dulu mempelai perempuannya, Mas Afan," kata salah satu laki-laki di dekat Mas Afan. Mas Afan pun memutar tubuhnya dan langsung menyambut uluran tangan Halda. Tentu saja, Mas Afan mengulurkan tangannya, dan wanita yang sudah sah menjadi istrinya itu mencium punggung tangannya. Aku mendesis pelan. Cemburu? Tidak, aku tidak cemburu. Aku sudah merasakan posisi itu. Mungkin yang aku rasakan adalah muak, perasaan yang membuatku memaksa diriku untuk tetap tegar. Entahlah, aku merasa ini semua tidak adil. Mungkin karena semuanya berasal dari kebodohanku, atau mungkin karena suamiku yang terjebak dalam perangkap Halda, yang kemudian membuat Mas Afan tergoda dan berhubungan lebih dengannya. Aku bahkan bisa menegakkan kepalaku ketika Mas Afan mencium kening Halda dan disambut tepukan tangan dari semua orang yang hadir.
Kedua mempelai itu mendapatkan sambutan selamat dari semua yang hadir. Mereka berdua mulai menyalami para tamu, dan aku menjadi orang terakhir yang mereka sapa. Tatapanku kosong, tanpa ekspresi. Saat melihat ekspresi bersalah yang terukir di wajah mereka, aku memindai sekelilingku. Tatapan semua orang di dalam masjid tertuju padaku, seolah-olah aku adalah orang yang jahat yang akan menyakiti kedua orang di hadapanku. Itu yang aku rasakan. Dek, Mas, semoga kamu bisa berlaku adil ya, Mas. Aku memotong kalimat Mas Afan dengan suara yang lebih keras daripada yang aku harapkan. Insya Allah, Dek, Mas pasti akan berlaku adil pada kalian berdua. Ucapan Mas Afan terdengar meyakinkan, hingga beberapa orang yang ada di sana mengukir senyuman bangga dan mendukung. Kak Wafik, aku... Kalimat Halda terhenti dan gagap, hingga ia memilih menundukkan wajahnya. Tak berani membalas tatapanku. Aku lantas meraih tangan wanita itu yang sudah resmi menjadi istri suamiku. Tinggi kami tidak jauh berbeda, jadi aku tidak perlu mengandahkan pandanganku. Aku hanya pura-pura berani di hadapan semua orang. Tidak usah sungkan, kini kamu berhak atas suamiku juga. Aku harap kita bisa akur, ujarku sesantun mungkin. Tanpa diduga, Halda justru memelukku dengan erat. Aku bisa merasakan wanita itu menangis dalam pelukanku. Maafkan aku ya, Kak. Aku sungguh terpaksa melakukannya. Isak Halda pelan sekali. Mungkin hanya aku yang bisa mendengarnya. Tubuhku terasa kaku, dan wajahku serta sorot mataku terlihat bingung. Ucapan Halda seolah mengandung banyak arti, yang aku tidak bisa memahami sepenuhnya. Aku bahkan merasakan tanganku tidak bisa digerakkan saat mencoba mencerna kalimat maduku itu. Hingga Umi Salamah yang berada di sebelahku menarik tubuh Halda. Wanita itu benar-benar menangis dengan berlinang air mata. Namun aku tahu, itu bukan tangisan penyesalan, karena telah merebut suamiku. Sudah Halda, jangan merasa bersalah pada Wafik. Dia itu kan sudah merestui pernikahan kalian. Ucap Umi Salamah dengan lembut, seraya membelai hijab putih yang menutupi rambutnya. Kemudian ia menoleh padaku yang masih terdiam. Benarkan Wafik, kamu sudah meridhoi Halda dan Afan? Aku langsung tersadar mendengar pertanyaan mertuaku. Iya Umi, jangan merasa bersalah dan sungkan Halda. Anggap saja aku adalah kakak ataupun temanmu untuk tempat berbagi, jawabku. Menambahkan basa-basi agar tidak terlihat terlalu berat. Tentu saja, aku memilih menambah kalimat yang menurutku berlebihan dan mustahil terjadi. Setidaknya, aku harus mengubah pandangan semua orang yang ada di sana, agar tidak menganggapku seorang yang jahat. Mungkin karena aku berada di lingkungan tempat tinggal Halda. Tidak ada seorang pun yang memberikan tatapan sedih ataupun kasihan padaku. Pak Kiai, hidangannya sudah siap. Untunglah salah satu keluarga Kiai Muzakir bersuara dan mengajak mereka untuk berpindah ke halaman samping masjid pesantren untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan untuk acara tersebut. Tentu saja aku tak selera makan, tetapi setidaknya aku bisa punya alasan menjauh dari mereka dan memilih berdiam diri di teras masjid. Berkali-kali aku menghela nafas berat. Ya Allah, kuatkanlah hatiku. Jika memang ini adalah jalanku, ampunilah aku yang merasa ragu dan merasa tak adil, ungkapku dalam hati. Hari ini terasa begitu berat. Aku masih berharap semuanya hanyalah mimpi. Aku hanya bisa menatap kosong kemeriahan mereka yang ada di sana. Tengah menikmati hidangan yang disediakan oleh keluarga Kiai Muzakir. Hingga aku tak menyadari Mas Afan menghampiriku dengan membawa sepiring nasi dan lauk. Dek, makanlah dulu. Kamu dari tadi pagi belum makan kan? Pinta Mas Afan dengan lembut, seraya duduk di sampingku. Aku melirik sebentar pada suamiku. Kenapa kamu malah di sini, Mas? Seharusnya kamu di sana, sahutku dengan datar. Dek,
Kamu masih belum bisa memaafkan aku? Tanya Mas Afan langsung. Maaf untuk apa, Mas? Tanyaku malas. Aku lalu menoleh padanya yang tengah menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Mas, saat Halde terisak dalam pelukanku tadi, dia juga meminta maaf padaku. Kenapa kalian bisa kompak? Celetukku. Mas Afan hanya bisa membuka mulutnya sedikit. Ia mendadak bingung ingin berkata apa. Tentu saja ia sadar aku sedang terluka. Aku lalu menghela nafas panjang. Mas, setelah ini aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Aku ingin menenangkan hati dan pikiranku. Ucapku tanpa menatap ke arah Mas Afan. Tiba-tiba aku rindu pada mereka berdua. Sudah lama juga aku tidak mengunjungi orang tuaku. Kemudian aku langsung menoleh pada suamiku yang mungkin memasang wajah bersalah dan nelangsa. Kamu gak usah khawatir. Aku hanya melepas rindu, bukan menghindarimu. Tapi kamu harus memaafkan Mas dulu ya, Dek. Mas gak akan tenang jika Mas belum mendapatkan maaf darimu, Dek. Mas anterin kamu pulang ya. Mas Afan meraih tas lempangku dari pundakku. Gak usah, Mas. Aku sudah pesan taksi online. Drivernya juga perempuan. Sebentar lagi dia datang. Jawabku seraya menarik kembali tas lempangku. Kamu juga harus menjaga Halda istrimu, Mas. Mas Afan menundukkan wajahnya. Garis penyesalan masih tergambar jelas di wajahnya. Aku bisa melihat itu. Tetapi sayangnya, ia ragu untuk mengucapkan kata maaf. Tahu kalau kata itu hanya akan semakin melukai hatiku. Tanpa banyak bicara, aku langsung keluar dari rumah itu. Mas Afan mengekor di belakangku. Sampai akhirnya ia berhenti di pagar rumah. Aku tidak memilih untuk langsung pulang ke rumah orang tuaku. Ojek online yang aku tumpangi berhenti di depan rumah sakit. Aku turun dan langsung masuk ke dalam gedung. Tujuanku adalah poliopgin. Ingin memeriksakan kesehatan rahimku. Setelah mendaftar dan menunggu beberapa saat, namaku akhirnya dipanggil. Masuk ke ruang dokter. Detak jantungku terasa begitu cepat, cemas, takut dan tanganku mulai gemetar. Namun semuanya berhenti seketika ketika aku melihat siapa yang berada di balik meja dokter itu. Hah? Sidan? Aku mengucapkan nama itu dengan nada gagap, seolah tidak percaya. Dokter itu melongo. Tampaknya ia juga mengenaliku. Namun ia menatap lebar di hadapanku. Lembaran di hadapanku. Mencoba memastikan informasi yang ada di sana. Memang, wajahku tertutup cadar, tapi ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Senyum lebar muncul di wajahnya saat ia membaca namaku. Wafik, Masya Allah, ini beneran kamu? Tanya dokter itu dengan mata berbinar. Kemudian ia mempersilahkan aku untuk duduk. Ayo, silahkan duduk, ucapnya dengan sopan, sambil berdiri. Hati ini terasa terharu dan penuh kebahagiaan. Senyumku pun mulai muncul dari balik cadar. Tabarakallah, Sidan. Ternyata cita-citamu menjadi dokter tercapai. Rasanya aku tidak menyangka bisa bertemu dengan sahabatku. Ucapku haru. Astagfirullah, seharusnya aku memanggilmu dokter. Kenapa aku memanggil nama saja ya? Gak sopan banget sih, kataku dengan sedikit salah tingkah. Sidan tertawa kecil. Jangan seperti itu, Wafik. Kamu boleh kok memanggil aku nama saja, balasnya, seraya melambaikan tangan seolah menenangkan. Tapi sekarang aku kan pasienmu, Dokter Sidan, jawabku, mencoba menghilangkan rasa canggung di antara kami. Kalau begitu, aku harus memanggilmu Bu Wafik, balas Sidan sambil tersenyum, membuatku tertawa kecil. Kami berbagi tawa, meski ada tatapan rindu yang tak bisa kami sembunyikan. Sidan adalah sahabat yang paling mengerti aku saat kami masih SMA dulu. Kami pernah begitu dekat, tapi kini sepertinya kami harus mengalihkan tatapan itu, karena suasana menjadi canggung. Sidan kembali menatap lembaran di hadapannya. Sepertinya aku panggil kamu Wafik saja ya, biar gak canggung, kata Sidan sambil melihat informasi di lembaran tersebut. Kamu mau memeriksakan kesuburanmu ya? Usia pernikahanmu 5 tahun. Dan kalimat Sidan terhenti.
Ia menatapku dengan penuh perhatian, seolah membaca lebih dalam dari sekedar kertas yang ada di tangannya. Aku menunduk, dan ia melihat kesedihan di wajahku. 5 tahun lalu kami berpisah. Aku dijodohkan dengan Mas Afan, sementara Sidan melanjutkan kuliah kedokteran di luar negeri. Walaupun saat itu aku tahu aku telah menyakitinya. Aku juga tahu bahwa kini dia adalah seorang dokter yang hebat. Melihat wajahnya yang penuh dengan perhatian padaku, aku merasa ada kekuatan yang datang dari dalam diri Sidan, seakan ingin membantuku lebih dari sekedar medis. Wafik, jangan khawatir ya, kamu datang ke dokter yang tepat. Aku pasti bisa membantumu, katanya penuh keyakinan, akhirnya dengan senyuman yang menenangkan. Aku langsung saja ya, jika kamu dan suamimu memutuskan untuk program hamil, aku selalu menyarankan agar istri dan suaminya datang berdua. Atur waktu agar bisa bertemu denganku berdua. Karena untuk bisa hamil, harus berjuang bersama, bukan hanya istri saja, kata Sidan dengan nada tenang, mencoba menenangkan aku. Aku bisa melihat garis kegelisahan yang jelas tergambar di wajahnya. Tentu saja, aku tak bisa menyembunyikan perasaan itu, tapi aku berusaha mendengarkan penjelasan Sidan tanpa menyela. Sebagai sahabat lama, Sidan selalu tahu bagaimana membuatku merasa lebih baik. Aku tahu kegelisahan seorang istri yang sudah lama menikah dan belum juga hamil. Apalagi jika ada tekanan dari mertua, keluarga, ataupun teman-teman untuk segera punya anak. Sayangnya, mereka sering menyudutkan seorang istri, dan lebih parahnya lagi, kata mandul seringkali terlontar begitu saja. Ujar Sidan dengan serius, menatapku. Aku merasa terkejut dan aku tahu benar apa yang dia maksud. Mandul, gumamku pelan. Mengerti betul bahwa kata itu seringkali menjadi momok yang menakutkan bagi seorang wanita. Sidan mengangguk. Perlu kamu tahu ya Wafik, di dalam dunia medis tidak ada istilah mandul, tegasnya. Aku tersenyum, meskipun air mataku tidak bisa kucegah menetes. Penjelasan Sidan sungguh melegakan hatiku, bahkan membuatku merasa terharu. Aku cepat menyeka air mata yang jatuh. Sidan nampak cemas, matanya penuh perhatian padaku. Maafkan aku Sidan, aku bukan menangis karena sedih, tapi aku merasa terharu. Ucapanmu benar-benar menyentuh hatiku. Ucapku cepat menyadari ekspresi Sidan yang khawatir. Kamu benar. Selama ini aku selalu mendapat cibiran mandul, hanya karena aku belum juga hamil. Sidan menghela nafas pendek, nampak berusaha menenangkan diri. Mungkin ingin menggenggam tanganku untuk memberikan dukungan, namun itu jelas bukan hal yang bisa dia lakukan. Sidan hanya memberi senyuman yang menenangkan. Itulah mengapa aku selalu meminta pasangan yang ingin program hamil untuk datang bersama, agar kita bisa mengetahui siapa yang bermasalah dan kita bisa saling mendukung. Seberat apapun masalah yang dihadapi, dukungan dari orang-orang yang kita cintai adalah motivasi terbesar agar kita bisa tetap kuat, ujar Sidan dengan lembut. Suara lembutnya penuh empati. Aku merasa sedikit lega. Benar, dukungan dari suami adalah hal yang paling besar yang bisa membuatku bertahan hingga saat ini. Tapi, aku menahan kata-kataku. Air mataku kembali mengalir tanpa bisa kubendung. Rasa sakit itu kembali terasa di hatiku. Aku sudah lama mendukung suami, Mas Afan, tanpa pernah menyinggung soal anak. Aku menanggung segala hinaan atas aib suamiku, tapi justru pengkhianatan yang kudapatkan. Tidak ada yang tahu betapa pilunya hatiku. Aku ingin mengungkapkan semuanya kepada Sidan, tetapi takut jika aku harus membuka aib suamiku sendiri. Sidan berdiri dan berjalan mendekatiku, membelai pundakku yang tertutup hijab. Kuatkan hatimu, Wafik. Aku tahu kamu adalah wanita yang hebat. Hiburnya pelan, dengan perhatian yang begitu tulus. Pintu ruangan terbuka dan aku langsung merasa canggung, menghapus air mata yang masih membasahi pipiku. Asisten perawat Sidan muncul dan menunduk hormat. Maaf dok, Bu Wafik adalah pasien terakhir. Saya boleh izin pulang duluan? Anak saya di rumah sakit,
Tanya Nina dengan suara lembut. Tentu saja, jawab Zidan cepat, lalu menambahkan, Nina, bisa tolong ambilkan air untuk pasien saya? Perawat itu segera keluar, dan suasana kembali hening. Aku masih canggung, tapi Zidan menawarkan sapu tangan padaku, dan aku menerima dengan senyuman. Setelah itu, Zidan kembali duduk dan mulai menulis resep. Aku resepkan vitamin untuk menjaga kesehatan tubuhmu dan juga rahimmu. Aku juga akan meresepkan vitamin untuk suamimu. Tidak perlu, potongku cepat, sampai membuat Zidan berhenti menggerakkan tangannya. Zidan mengangkat pandangannya ke arahku, sedikit terkejut. Aku kembali menunduk, merasa sedikit bersalah. Ini hanya untuk daya tahan tubuh. Aku harus tahu dulu penyebab kesulitan kalian hamil. Apakah dari kamu atau suamimu? Jelas Zidan dengan penuh perhatian. Dari apa yang kamu ceritakan, seharusnya tidak ada masalah pada dirimu. Tambahnya dengan keyakinan. Aku hanya bisa menghela nafas. Jika saja aku punya keberanian untuk jujur pada Zidan tentang masalah yang sebenarnya, tapi aku harus menjaga aib suamiku. Untunglah, ketukan pintu mengalihkan pembicaraan kami. Nina kembali dengan membawa 2 botol air mineral, dan suasana menjadi sedikit lebih nyaman. Silakan Bu, Dok, ucap Nina seraya menaruh botol-botol minuman itu. Terima kasih ya Nina, kamu boleh pulang, jawab Zidan. Nina pun akhirnya keluar, meninggalkan kami berdua, dan aku merasa sedikit tenang. Aku minum air itu untuk menenangkan diriku, berusaha menghindari emosi yang semakin menguasai hatiku. Sejujurnya, aku ingin bercerita kepada Zidan, tetapi aku takut itu akan membuat suamiku malu. Bagaimana bisa Mas Afan mau bertemu dengan Zidan dan menjalani pemeriksaan bersama? Rasanya itu tidak mungkin. Ah, tidak mungkin, gumamku pelan. Zidan mendengarnya dan menatapku dengan bingung. Ada apa, Wafik? Tanyanya, membuatku terkejut. Aku menatapnya dengan canggung, memerah karena merasa telah berlalu dalam pikiranku. Ah, tidak ada apa-apa Zidan. Terima kasih ya untuk air minumnya. Sepertinya sesi konsultasi sudah cukup, jawabku dengan sedikit rasa sungkan. Zidan terkejut. Bagaimana kamu tahu? Tanya Zidan bingung. Aku mengerutkan dahi. Bukankah perawat tadi bilang kalau aku pasien terakhir? Jawabku. Zidan tertawa kecil. Oh iya, terlalu sibuk dengan penasaran tentang kamu, jawabnya sambil menggelengkan kepala. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, dan mataku langsung tertuju pada layar ponselnya yang menampilkan nama pemanggil. Sebentar ya, aku jawab telepon dulu, kata Zidan, seraya meraih ponselnya. Halo nak, sapa Zidan ceria setelah sambungan telepon tersambung. Aku terkejut, merasa ada yang mengganggu hatiku. Kenapa hatiku terasa sedih? Zidan sudah punya anak. Tak berselang lama, aku meminta izin untuk pulang karena Zidan nampak sibuk dengan ponselnya. Aku hanya berkata pelan, aku pamit dulu ya Zidan, berharap dia tak memperhatikanku terlalu lama. Namun tiba-tiba tangannya terangkat, memberi tanda stop agar aku tidak pergi dulu. Aku berhenti sejenak, menatap tangan Zidan yang masih terangkat. Namun hatiku merasa berat. Mungkin ini saat yang tepat untuk mengakhiri percakapan kami, aku pikir. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku mulai melangkah keluar, berusaha mengabaikan detak jantungku yang tiba-tiba terasa begitu kencang. Aku merasa hari ini sudah cukup dengan Zidan. Sudah cukup aku bertemu dengan laki-laki itu yang mengingatkan banyak hal yang seharusnya tidak terbangkitkan dalam hatiku. Aku harus kembali fokus pada keluargaku, pada hidup yang sudah kurajut bersama suamiku. Namun langkahku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi. Aku mengabaikan perasaan itu dan terus berjalan menuju pintu keluar, bertekad untuk tidak menoleh lagi. Aku mematung di depan lobi rumah sakit, menatap langit yang perlahan mengirimkan hujan, menyirami dunia dalam keheningan. Entah kenapa, pikiranku tak bisa lepas dari Zidan.
Astagfirullah. Aku beristighfar, menyadari kesalahanku. Kenapa aku jadi penasaran sama Zidan? Padahal aku sudah punya suami. Tegurku pada diriku sendiri. Salah, hatiku berteriak. Aku tidak boleh memikirkan laki-laki lain selain suamiku. Zidan hanya sahabat lamaku, yang sudah lama tidak kutemui. Mungkin rasa rindu seorang sahabat muncul karena kami sudah lama berpisah. Namun aku tidak boleh berlarut-larut dalam perasaan itu. Aku terus beristighfar, berusaha menyadarkan diriku. Setiap percikan air hujan yang terbawa angin seperti sebuah teguran darinya. Gimana pulangnya nih? Pasti sulit nyari taksi online, gumamku, mencoba mengalih pikiranku. Tiba-tiba, suara klakson mobil mengagetkanku, dan aku menyadari beberapa orang yang berteduh bersamaku juga menoleh. Kami saling bertukar pandang, melihat kaca mobil yang turun dan wajah pengemudi yang baru saja membunyikan klakson. Mataku hampir terbelalak. Zidan, aku berbisik, memastikan apa yang baru aku lihat. Benar itu Zidan. Aku mencari-cari di sekitar, memastikan tidak ada orang lain yang aku kenali oleh dokter tampan itu. Sepertinya hanya aku yang diperhatikannya. Wafik, ayo naik, aku antarkan kamu pulang, teriak Zidan. Suaranya memecah kesunyian, membuat orang-orang yang berteduh di sekitarku menatap ke arah kami. Tidak usah, aku sudah pesan taksi online, jawabku, berusaha menghindar dari perhatian banyak orang. Zidan mengerutkan dahinya. Ia menatap sekeliling. Hujan semakin deras, dan tidak ada taksi yang nampak mendekat. Aku bisa merasakannya. Cuaca seperti ini pasti menyulitkan untuk mendapatkan taksi online. Jangan sungkan, Wafik. Aku hanya berniat untuk mengantarkan kamu pulang, teriak Zidan lagi, seakan ingin meyakinkanku. Aku merasa salah tingkah, merasa seluruh perhatian kini tertuju padaku. Klakson dari mobil di belakangnya terdengar, memaksanya untuk segera bergerak dan keluar dari lobi rumah sakit. Sepertinya, Zidan masih penasaran dengan kehidupanku. Hatiku mengatakan bahwa ada yang sedang tak baik dalam hidupku, dan Zidan hanya ingin menjadi sahabat yang tetap ada. Wafik, cepatlah! Aku tidak bisa menunggu lama, serunya.